Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Syumirta, dosen pengampu mata kuliah akuntansi dasar 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aset tetap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ulia Resyani dan teman saya Kita Rayasa. Aset tetap, sifat dan karakteristik aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh, digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disediakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dua, pengakuan dan pengukuran awal. Pengakuan awal, biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika. Yang A, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas, dan B, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Biaya perolehan aset terdiri dari 3 komponen utama, yaitu harga beli, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan aset tetap, dan estimasi biaya pembongkaran aset tetap pada akhir masa manfaat. Komponen 3 hanya ada jika entitas memiliki kewajiban untuk melakukan pembongkaran. Pengeluaran modal versus pengeluaran beban. Pembelian aset berwujud yang biaya perolehannya lebih besar dari batasan kapitalisasi akan dicatat sebagai aset tetap atau pengeluaran modal. Sedangkan untuk pembelian aset berwujud yang biaya perolehannya tidak lebih besar dari batasan kapitalisasi langsung dicatat sebagai beban pada periode berjalan atau pengeluaran beban. Suku cadang atau peralatan pemeliharaan. Suku cadang dan peralatan pemeliharaan atau service equipment biasanya dicatat sebagai persediaan dan diakui dalam laporan laba rugi pada saat dikonsumsi. Namun terdapat beberapa kondisi, yaitu suku cadang yang telah memenuhi kriteria pengakuan aset tetap, misalnya dengan entitas memperkirakan akan menggunakan aset tersebut selama lebih satu periode. Biasanya suku cadangan utama memiliki nilai yang cukup material dan hanya bisa digunakan untuk suatu aset tetap tertentu. Biaya perolehan. Nilai moneter dari suatu aset tetap dapat dibedakan atas 2 kelompok, yaitu nilai moneter terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut pertama kali dan biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap seperti biaya perbaikan, biaya perawatan, biaya penggantian, dan biaya lainnya. Bagaimana ini akan membahas mengenai komponen yang pengukuran dari biaya yang dikeluarkan pada saat perolehan. Yang selanjutnya akan disebut biaya perolehan. Komponen biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap meliputi harga pembeliannya, biaya-biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Selanjutnya, harga pembelian. Harga pembelian adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset tetap pada perolehan atau konstruksi. Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung, contohnya antara lain 1. Biaya imbalan kerja, 2. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik, ketiga, ada biaya handling dan penyerahan awal. Selanjutnya ada biaya pembongkaran, pemindahan, dan restorasi aset tetap. Kewajiban pembongkaran sudah ada pada saat perolehan aset dan telah menjadi kewajiban pada saat aset diperoleh. Karenanya, pada saat perolehannya,
biaya sehubungan dengan pembongkaran dan pemindahan aset tetap, dan biaya relokasi lokasi aset harus diestimasi dan dihitung berdasarkan nilai tunai atau present value dan ditambahkan pada biaya perolehan aset tetap. Selanjutnya ada aset tetap yang dibangun sendiri, biaya pinjaman, laba internal, pertukaran aset tetap, hibah pemerintah, pendapatan yang diperoleh, biaya-biaya setelah perolehan awal. Biaya-biaya setelah perolehan awal dikelompokkan menjadi biaya perbaikan dan pemeliharaan, biaya penggantian, dan biaya inspeksi teratur. Sifat dan cara perhitungan penyusutan. Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap sedemikian sehingga jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama masa manfaatnya. Terdapat beberapa metode penyusutan yang dapat dipilih oleh entitas, yaitu ada metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, ada metode saldo menurun atau double declining balance method. Yang ketiga, ada metode jumlah unit produksi atau sum of the unit method. Selanjutnya ada memahami pengukuran aset tetap setelah perolehan. Setelah pengakuan awal, entitas memiliki pilihan untuk menggunakan model biaya atau cost model, atau model revaluasi atau revaluation model. Sebagian dasar pengukuran aset tetapnya. Pilihan model biaya atau model revaluasi perlu diterapkan untuk satu kelompok aset tertentu tanpa harus menerapkan pada semua kelompok aset tetap. Selanjutnya, model pengukuran maupun yang dipilih oleh entitas, biaya penyusutan, penurunan nilai, biaya-biaya setelah perolehan awal diterapkan dengan cara yang sama. Demikian presentasi yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.